Shalom, selamat pagi, selamat datang, selamat beribadah pada pagi hari ini tempat ini. Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu saya undang kita untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama memuji dari pujian Kunaikan Syukur Padamu Yesus. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kunaikan syukur, naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu sekarang, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu, disembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah nama-Mu. Mari kita tahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita,
dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Introitus kita pada pagi hari ini terambil dari Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Untuk meresponi introitus kita pagi hari ini, kita angkat satu pujian, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Waktu rapat di kepala harum, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Waktu dapat di kepala harum, yang berjambut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Waktu rapat di kepala Harun, dan kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Jemaat dipersilakan duduk. Hukum kasih dan pengampunan dosa. Hukum kasih sebagai dasar hidup orang beriman terdapat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus padanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akan tetapi hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga kita mudah
jatuh dalam jurang dosa. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9 tertulis, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu, marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa kita dan pelanggaran kita, dan marilah kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami, baik pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Ya Tuhan kami, kasihanilah kami, beri kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami dan baharuilah hidup kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengucapkan iman rasuli kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk itu kita mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Kita sama-sama akan mendoakan anak-anak ini. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, karena Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini juga kami boleh membawa anak cucu-cucu kami ke hadapan-Mu Tuhan. Berkatilah anak-anak itu dengan urapan kasih-Mu Bapa, agar anak-anak ini tetap setia kepadamu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini untuk guru-guru yang akan menyampaikan firman-Mu, baik itu melalui cerita Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi guru sekolah minggu Tuhan, dan apa yang akan disampaikan anak-anak ini boleh mengerti. Terima kasih Bapa, inilah doa kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Pagi ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Riana Manja Dewi. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian, kasih Allah sungguh telah terbukti. Salah, maaf ya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan.
hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelupkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kita naikkan pujian ini dari awal. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turutlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turutlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelupkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelupkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelupkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Sebelum kita memasuki kebenaran firman Tuhan, kita akan sehati kita berdoa. Seperti pujian yang baru kami naikkan kepadamu, biarlah Roh Allah menguasai hati dan pikiran kami ya Tuhan. Pakai kami untuk menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Pakai kami menjadi kesaksian-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Oleh karena itu, kalau pada pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan, dengan kekudusan dan kesucian-Mu. Biarlah setiap firman Tuhan yang ditaburkan jatuh di tanah yang gembur, sehingga tepat pada waktunya akan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa untuk ruangan ini, bahkan seluruh ruangan yang ada di rumah-Mu ini,
Sucikan dan kuduskan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Segala kuasa-kuasa lain yang tidak berasal daripadamu, yang ingin mencuri benih kebenaran firman Tuhan, kami sehati, kami mau patahkan, kami mau tolak dan kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan seluruh pikiran kami mau taklukkan kepada kuasa kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Ruangan mereka juga kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Setiap firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-22. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya mohon izin untuk lepas masker Bapak Ibu. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk kita bergantian membaca firman Tuhan ini. Untuk ayat yang ganjil dibacakan oleh kaum wanita dan untuk ayat yang genap dibacakan oleh kaum pria, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-19. Di bawah perikop kepercayaan Abraham diuji. 2, 3. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, Ya Tuhan, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak, sahut Abraham, Ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, Ya Tuhan.
Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa membaca, merenungkannya, terlebih melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dan selamat memperingati Hari Batik Nasional. Ya, kita bangga dengan produk Indonesia, pas bertepatan dengan hari Minggu. Oleh karena itu kita sebagai bagian dari negeri ini, kita bangga dengan batik Indonesia. Oleh karena itu saya berterima kasih untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang pada hari ini bersama-sama kita memperingati Hari Batik. Apa kabar selama 1 minggu ini Bapak Ibu? Luar biasa, amin ya. Pada pagi hari ini kita bersama-sama diberikan tema oleh kalender sinode, ketaatan Abraham dan kerelaan Ishak. Firman Tuhan ini sudah sering kali kita dengar, bahkan berpuluh-puluh kali mungkin sejak sekolah minggu. Karena memang Abraham adalah tokoh iman, di mana melalui Abraham inilah awal daripada babak baru di perjanjian lama, di mana rencana Tuhan akan digenapi. Mulai pemanggilan Abraham, kalau kita baca dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-12, bagaimana Tuhan memanggil Abraham keluar. Ini adalah awal dari rencana Tuhan untuk menggenapi rencananya, sampai pada akhirnya Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau berbicara taat dan rela, hari ini tema ini dijadikan sama-sama sejajar, ketaatan dan kerelaan. Ketika kita membaca bersama-sama perikop ini tadi, melihat bagaimana ketaatan Abraham dan kerelaan Ishak. Ishak saat dia mau dipersembahkan, beberapa tafsiran menuliskan kurang lebih Ishak berumur 17 tahun. Berarti dia remaja yang akan menuju ke dewasa. Jadi sebenarnya dia sudah bisa mengambil keputusan berkata tidak. Tetapi dia rela untuk diajak oleh bapaknya naik ke Gunung Muria. Dia tidak tahu apa tujuannya. Mari kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kata taat artinya tunduk, ya, tidak berlaku curang, saleh, dan kuat beribadah. Itu arti kata taat kalau kita melihat bersama-sama di KBBI. Kemudian apa arti kata rela? Kata rela artinya bersedia dengan ikhlas hati.
dapat diterima dengan senang hati, tidak mengharapkan imbalan. Ini rela, ikhlas. Ya, seringkali kita mendengar satu statement, "Iya, saya membantu ikhlas." Artinya kita tidak memerlukan imbalan. Kita tidak mengharapkan balasan. Ini kata rela. Kalau kita bersama-sama pada pagi hari ini belajar dari kehidupan tokoh iman, yaitu Abraham. Kita semua kembali belajar ya bagaimana ujian yang Tuhan berikan, izinkan terjadi dalam kehidupan Abraham. Ketika kita membaca dari Kejadian pasalnya yang ke-12 ya, bagaimana panggilan Abraham, dipanggil secara pribadi dari tengah-tengah keluarganya. Dia dipanggil mendengar suara Tuhan untuk keluar dan meninggalkan tempat. Dia tidak tahu akan diutus kemana, pergi tanpa mengetahui tujuannya. Ya, kita melihat Abraham taat melakukan hal ini. Kemudian ujian yang kedua, ketika Tuhan mulai memberikan janji kepada Abraham saat dia sudah menerima panggilannya. Abraham harus menunggu selama 25 tahun untuk janji itu digenapi. 25 tahun bukan waktu yang sebentar. Di sini Abraham diuji dengan berbagai hal, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Bahkan banyak hal yang juga dilakukan oleh Abraham dan Sarai saat itu. Ketika malaikat Tuhan datang kepada Abraham, mengatakan bahwa Sarai akan diganti namanya menjadi Sarah. Dan dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dari keturunannya lah bangsa akan diberkati. Ketika mendengar pesan Tuhan ini, Abraham, apa yang dilakukan Abraham? Di balik itu dia tertawa. Makanya Ishak artinya tertawa. Karena dia berpikir, apakah mungkin Sarah yang saat itu berumur 90 tahun dan Abraham berumur 100 tahun. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, itu ujian yang kedua. Kemudian ujian yang ketiga yang baru saja perikopnya kita baca bersama-sama. Setelah anak itu lahir, yang ditunggu-tunggu sekian lama, Tuhan katakan, bawa anakmu untuk dipersembahkan menjadi korban. Kira-kira kalau kita bagaimana Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan? Ini suatu ujian ya, yang kalau ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya membayangkan ujiannya bertahap ya, seperti anak sekolah. Ya, waktu awal dia dipanggil keluar dari lingkungan keluarganya, yang tentu saja keluarganya nyaman di situ. Tapi dibilang, keluar kamu dari sanak saudaramu ke tempat yang tidak tahu tujuannya kemana. Dia pergi mengikuti. Lulus Abraham karena dia taat. Setelah lulus, dia naik tingkat, diberikan janji. Karena memang seperti tadi saya mengawali, bahwa melalui Abraham awal dari rencana Tuhan digenapi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, naik level yang lebih tinggi. Setelah lulus dia ya, naik lagi ke level berikutnya. Ini seperti kita. Ya, seperti anak-anak sekolah juga demikian. Ketika kita mulai belajar di sekolah, tentu pelajarannya sederhana, mungkin kita baru belajar membaca dan seterusnya. Sampai akhirnya tujuan Tuhan tergenapi. Itulah ya pernah saya sampaikan di tempat ini, kurikulum kehidupan. Bertahap. Ini perjalanan iman ya, sebagai orang-orang percaya. Kiranya ujian yang dialami oleh Abraham, begitu juga untuk setiap kita orang percaya. Karena Tuhan memiliki rencana untuk masing-masing kita. Rencana Tuhan tidak rombongan Bapak Ibu. Tetapi seperti halnya Tuhan memanggil Abraham dari
tempat tinggalnya. Demikian juga ketika Tuhan memanggil kita, Dia memanggil kita secara pribadi untuk menggenapi rencananya di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Oleh karena itu, setiap tahapan demi tahapan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, mari kita belajar bersama-sama. Dari kehidupan Abraham yang telah kita baca bersama-sama dari Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19 ini tadi. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal yang pertama yang kita pelajari dari kehidupan Abraham, kadang-kadang Tuhan menguji kita sebagai anak-anaknya. Banyak sekali ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Mungkin sampai tidak terdefinisikan masing-masing kita. Karena apa? Rencana Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing pribadi pasti berbeda satu dengan yang lain. Tuhan mempunyai rencana untuk diri saya. Demikian juga untuk Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Dan Tuhan seringkali memakai ujian ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ya, kalau kita melihat hal ini, kita bersama-sama bisa bagaimana ketika ujian itu datang kepada kita, kita mampukah kita berkata bahwa setiap permasalahan, setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi itu suatu kehormatan buat kita. Ini adalah suatu kehormatan bagi kita, warga negara kerajaan Allah. Karena apa? Berarti Tuhan punya maksud. Tuhan punya rencana bahwa kita akan Tuhan bawa naik kepada level berikutnya. Mari ketika kita diperhadapkan pada satu permasalahan kehidupan, kita melihat kepada Tuhan. Seperti minggu yang lalu, bersukacita di dalam penderitaan. Kalau kita, mata hati kita tertuju kepada Tuhan, kita melihat setiap permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi suatu kehormatan. Berarti kita mau naik kelas. Rasul Petrus menulis di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Petrus menganggap bahwa kalau kita menghadapi permasalahan ujian yang Tuhan izinkan terjadi, bergembiralah akan hal itu. Karena apa? Apa yang kita miliki akan memperteguh iman kita di dalam Dia. Membuat kita bergantung penuh kepada Tuhan. Itu tidak sebanding dengan harta yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan segala sesuatu yang kita miliki, itu tidak ada bandingannya. Karena apa? Sampai kita menerima puji-pujian ketika Dia menyatakan kemuliaannya. Tiba pada waktunya, hai hambaku yang setia. Seperti Abraham, sampai hari ini dia dikenal sebagai tokoh iman, sebagai bapak orang percaya. Bahkan anak sekolah minggu menyanyikan, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, kamu juga. Ini membuktikan bagaimana ketika menghadapi semuanya, Abraham bisa lulus dari tahap demi tahap yang dilalui. Hal yang kedua, pelajaran yang kita dapatkan, hari ini kita belajar banyak dari tokoh iman Abraham. Allah sedang menguji dan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Kita sedang dibawa oleh Tuhan untuk mempercayai bahwa dalam setiap permasalahan kehidupan, dalam setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi, hadirat Tuhan itu ada. Kasih karunia Tuhan itu ada. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita sekali-kali.
Jadi ketika kita, oleh karena itu dikatakan pada poin yang pertama, kadang-kadang Allah menguji kita karena tujuannya apa? Karena Tuhan mau menyatakan, aku ada, cari hadiratku, datang kepadaku dan bersukacitalah, karena aku mempunyai tujuan untuk hidupmu. Pemazmur Bani Korah menulis dalam Mazmur 46 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Karena kita tahu bahwa Allah selalu ada untuk kita. Amin. Mari kita melihat bahwa Allah sedang membawa kita, bahwa aku tidak pernah meninggalkan engkau, hadiratku ada bersama dengan kamu. Oleh karena itu, ikuti setiap tahapan ujian yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bahkan hal yang ketiga, seringkali ketika Tuhan mempunyai rencana dalam kehidupan kita, tidak segan-segan Dia menghancurkan mimpi kita, betul? Seringkali Dia memporak-porandakan mimpi kita, karena Dia punya tujuan. Karena Dia punya tujuan tersendiri. Saya tidak pernah berpikir saya menjadi hamba Tuhan. Saya ingin bekerja, menjadi wanita karir, ya, terus itu mimpi saya dulu. Tuhan izinkan sedemikian hingga dibongkar saya habis-habisan. Sampai saya bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saya mau taat. Padahal kalau dilihat, saya menyelesaikan sekolah saya bisa sampai selesai. Untuk seterusnya saya bekerja. Tetapi rencana Tuhan bukan rencana saya. Dia rela membongkar semuanya. Tetapi saya selalu ingat, Dia tidak pernah tinggalkan saya. Walaupun secara manusia saya berontak. Tetapi Tuhan memiliki kuasa. Tangannya yang kuat terus mengarahkan kita. Untuk kita ada di dalam pusat rencananya. Untuk kita ada di dalam pusat kehendaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, demikian juga pada pagi hari ini. Kalau kita belajar dari tokoh iman kita Abraham, ya ketika Sarah akan dinubuatkan, dia akan menjadi ibu banyak bangsa. Dia akan menerima anak, dan anak dari Sarah inilah yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Apa yang terjadi? Saya minta tolong untuk Kakak Fanya membacakan dari Kejadian 17 ayat 15 sampai dengan 17. Kejadian 17 ayat 15 sampai dengan 17. Kejadian 17 ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di dalam hadapanmu. Tetapi Allah ada sampai 17. Terima kasih ya. Jadi di situ kita melihat bersama-sama bagaimana juga Abraham digoncang sampai umur 90 tahun. Dia
Sarah umur 90 tahun. Ya, firman Tuhan mengatakan Sarah sudah mati pucuk. Demikian juga Abraham berumur 100 tahun. Belum ada. Ya, kalau kita membaca selanjutnya, mungkinkah Ismail, Tuhan tidak berkata Ismail yang menjadi berkat untuk bangsa-bangsa, tetapi Ishak yang lahir dari rahim Sarah. Dia tidak percaya saat itu. Abraham tidak percaya, bahkan dia dikatakan tertawa. Tuhan bercanda. Mungkin seperti itu ya. Nah, ini yang terjadi. Demikian juga dengan tokoh-tokoh iman yang lain. Ketika kita membaca perikop ini, ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, kalau kita membaca bagaimana firman Tuhan kepada Abraham ketika dia meminta Ishak untuk dikorbankan. Ini suatu ujian yang berat. Ishak yang tadinya dinubuatkan untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa, tetapi kenyataannya diminta kembali oleh Tuhan mau dikorbankan. Secara manusia, apa yang terjadi di dalam hati Abraham? Pasti bergejolak. Seringkali ketika Tuhan mempunyai rencana, terus kita diuji, bahkan dibongkar habis-habisan. Mungkin hari-hari ini, kalau kita berada di tempat ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Selama hampir 3 tahun, pandemi COVID membongkar kita pribadi lepas pribadi. Apakah kita masih dengan mindset cara berpikir yang lama, atau dengan peristiwa ini kita dibaharui? Semua dimurnikan. Karena apa? Tuhan rindu rencananya digenapi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Iman tidak ada rombongan, tapi kita bertanggung jawab sendiri di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, seringkali Tuhan melakukan itu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat perjalanan Abraham dan Sarah, kita juga melihat pelajaran yang begitu berharga. Setelah imannya teruji, dia akan meneguhkan, bahkan dia akan menguatkan, menegakkan, memberikan upah kepada setiap orang yang percaya. Kita bersama-sama membaca, melihat bacaan kita pada pagi hari ini, pada ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Ini sumpah Tuhan. Ya, kalau kita melihat kataku di situ huruf besar. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Ini membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari dirinya. Ketika dia berjanji, dia yang akan menepati. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ketaatan Abraham mutlak di hadapan Tuhan, karena dia tahu persis bahwa Allah yang berjanji dia tidak akan pernah mengingkari. Pengalaman hidupnya di masa yang lalu, ketika dia diminta keluar dari keluarganya untuk pergi ke tempat di mana tidak tahu tujuannya, membuat dia percaya kepada Tuhan. Demikian juga ketika Tuhan berjanji dari keturunan yang lahir dari Sarah, bangsa-bangsa akan diberkati. Dia sudah mengambil keputusan sendiri dan lahirlah Ismail. Ketika dia bertanya, apakah dari Ismail Tuhan? Bilang tidak. Dan dia tetap setia. Sampai juga ketika Abraham diminta untuk menyerahkan Ishak. Sesuatu yang paling berharga. Anak adalah harta yang paling berharga. Amin. Saya sering kali sampaikan di tempat ini. Anak itu sangat berharga. Buktinya apa? Kalau kita pergi, waktu anak-anak masih di bawah umur, rumah dan segala isinya kita tinggalkan, betul? Tapi anak kita bawa kemanapun kita pergi. Ini membuktikan bahwa anak adalah harta yang paling
berharga. Itu diminta oleh Tuhan. Tetapi Abraham lulus, Bapak Ibu. Oleh karena itu, dia diberkati luar biasa. Pelajaran berikutnya yang kita dapatkan, melalui ujian iman demi ujian iman yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan rindu menemukan iman yang sejati. Bukan karena dari nenek moyang kita sudah keturunan Kristen, kita jadi beragama Kristen. Tetapi masing-masing kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk mengambil keputusan lahir baru, hidup sungguh-sungguh. Dan ketika Tuhan menemukan kita, kita memiliki iman yang sejati. Itulah yang Tuhan kehendaki. Setiap ujian demi ujian yang Tuhan izinkan terjadi, kita belajar bersama-sama. Ya. Saya akan membacakan untuk kita semua dari Matius pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Bagaimana ketika itulah cara Tuhan untuk menemukan bagi kita iman yang sejati. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh hidup. Abraham menyerahkan yang paling berharga, harta yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu anaknya. Ini satu bukti bahwa Abraham memiliki iman yang sejati di dalam Tuhan. Bagaimana dengan kita semua yang ada di tempat ini? Ya, kalau kita masih memikirkan hal-hal yang duniawi, ya, ini sebagai contoh ya, barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripada mengasihi Tuhan, siap-siap sewaktu-waktu Tuhan ambil, karena semuanya itu adalah milik Tuhan. Pesan itu sebenarnya seperti itu, ya. Karena apa? Karena apa? Hati kita tertuju di situ. Kalau hati kita tertuju di situ, semua yang Tuhan percayakan kepada kita adalah milik Dia. Sewaktu-waktu Tuhan ambil, kita sudah kehilangan kendali. Kalau semuanya kita lihat, kita tertuju kepada hal-hal yang harafiah, hal-hal yang kelihatan. Tetapi siapa yang mau memikul salib, dia layak bagiku. Beberapa waktu yang lalu ada drama salib, semua pilih salib yang kecil. Ya, salib yang besar, nah ya, aktornya tersenyum di samping kiri saya. Ya, semua memilih salib yang kecil. Padahal ketika kita pikul salib, salib itu besar, kasar, tidak enak karena berat. Tetapi firman Tuhan menuliskan, barang siapa mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh hidup. Jadi serahkan semua apa yang menjadi pergumulan kita. Biar hati kita tertuju 100% kepada Tuhan. Untuk yang lain ya sekedarnya saja. Kalau kita bersikap seperti itu, seperti Abraham ini, hidupnya menjadi tokoh iman. Dikenang sampai hari ini bahwa dia menjadi bapak bagi banyak bangsa, bagi bangsa-bangsa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, adakah Tuhan menemukan iman sejati di tempat ini? Jawabannya di dalam diri kita masing-masing. Bagaimana ketika Tuhan memproses kita? Bagaimana ketika Tuhan izinkan segala sesuatunya tidak menyenangkan?
Apakah kita bisa kembalikan semuanya kepada Tuhan? Ketaatan Abraham dan kerelaan Ishak untuk diserahkan kepada Tuhan, itu adalah suatu kerjasama yang luar biasa. Kerjasama antara bapak dan anak yang mendatangkan berkat sampai hari ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita dapat melalui setiap ujian dan penderitaan dan iman, maka kita akan menemukan kalau kita bisa melewati setiap tahap-tahap yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, satu hal sebenarnya yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih sayang. Dan Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Amin. Siapa kita? Kita orang-orang berdosa yang kita tidak layak untuk datang kepadanya. Tetapi kasih karunia-Nya memampukan kita berdiri tegak menatap masa depan yang penuh dengan harapan bersama-sama dengan Dia. Siapa kita? Kita adalah orang-orang berdosa. Bahkan ketika kita masih berdosa, Dia sudah disalibkan mati untuk kita. Ini membuktikan kasih sayang Tuhan dan belas kasihan Tuhan itu berlaku terus-menerus di dalam kehidupan kita. Mari, kalau pada pagi hari ini kita bersama-sama kembali kita diingatkan bahwa ketaatan dari Abraham dan kerelaan Ishak membentuk Abraham menjadi pribadi yang sedemikian hingga. Karena apa? Hatinya tertuju kepada Tuhan. Dan imannya kepada setiap janji Tuhan 100% murni. Mari kita bersama-sama belajar. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan dan Bapa kita sebagai orang tua kita. Adakah kita mau bekerja sama? Bahkan mengorbankan apa yang kita banggakan selama ini. Mengorbankan apa yang selama ini mengikat kehidupan kita. Kita persembahkan kepada Dia. Sehingga kita ditemukan menjadi orang-orang yang memiliki iman yang teguh di dalam Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita sebagai keluarga Allah terus-menerus belajar memenuhi kehendak Allah dengan taat dan rela. Tekun dan juga kita ikhlas melakukannya. Kalau pada pagi hari ini kita bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi bersama-sama memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Inilah bukti kasih Allah, bahwa kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Dia penuh dengan belas kasihan. Dia tidak ingin terpisah dari kita, umat pilihannya, yang dibentuk sedemikian hingga segambar dan serupa dengan Allah. Bahkan kemuliaan, sebagian kemuliaan Allah diberikan kepada kita manusia. Mari kita masuk dalam perjamuan Tuhan dengan hati yang suci dan kudus. Kita tanggalkan, kita buang setiap sampah-sampah yang ada di dalam hidup kita, supaya kuasa kebangkitan Kristus itu nyata. Kita menjadi orang-orang yang menang dalam kita bertanding menjalani kehidupan ini. Permasalahan kehidupan selalu ada. Tetapi Kristus Tuhan sudah menang dari setiap masalah. Karena apa? Karena Dia memang Allah yang penuh dengan kuasa. Kita datang kepada Dia. Iblis berusaha melemahkan iman kita. Ketika dia ditangkap dan diadili sampai mati, iblis bersorak-sorai. Rencana Tuhan gagal, Yesus mati. Tetapi Allah kita Allah yang maha kuasa. Dia tidak pernah gagal. Pada hari yang ketiga Dia bangkit. Sampai hari ini kebangkitannya menjadikan kita berarti, Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita menghargai pengorbanan Yesus. Dengan kita masuk dalam undangan perjamuan Tuhan dengan hati yang kudus,
kita tinggalkan semuanya. Kita ingat Dia sudah ada di dalam diri kita, dan Dia sanggup melakukan yang terbaik, sanggup mempersiapkan kita untuk menjadi orang-orang yang menang dalam pertandingan iman. Karena Dia rindu kita juga bersama-sama dengan Dia ada di tempat kudusnya. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kembali kami diingatkan untuk kami memiliki ketaatan mutlak dan keikhlasan yang penuh, untuk kami meresponi setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap ujian dan tantangan yang kami hadapi Tuhan, kami tidak pernah sendiri, tetapi Roh Kudus menuntun kami dan membawa kami untuk melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib, melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang tidak pernah mengingkari janji-Mu, Engkau Allah yang tidak pernah berdusta. Terima kasih Tuhan, temukan kami menjadi orang-orang yang setia. Temukan kami menjadi orang-orang yang taat dan rela untuk dibentuk. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memasuki undangan perjamuan Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Darah-Mu tercurah bagi kami, dan tubuh-Mu terpecah-pecah bagi kami. Kuduskan dan sucikan hati dan pikiran kami. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama memasuki undangan perjamuan Tuhan. Kalau hari ini kita seperti tadi sempat saya singgung, bahwa hari ini kita sedang memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Di Indonesia kita memperingati Hari Pekabaran Injil Indonesia. Oleh karena itu, kita akan bersama-sama masuk dalam undangan perjamuan Tuhan. Sebelumnya, saya akan menyampaikan kepada kita sekalian bahwa perjamuan Tuhan adalah sakramen, yaitu tanda peringatan akan perbuatan keselamatan Allah yang nyata di dunia ini. Sebab itu, sebelum melaksanakan perjamuan Tuhan, saya kembali memberikan kesempatan kepada kita masing-masing pribadi untuk berdoa, menyelesaikan secara pribadi dengan Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kita, berdoa beberapa saat, ambil saat teduh. Amin. Bapak Ibu, sebagai ungkapan kepada saudara-saudara kita saling bermaaf-maafan, tetapi kita tidak bersalaman. Kita cukup dengan salam kepal ya. Silakan saling bermaafan, Bapak Ibu. Sekarang saya akan membacakan beberapa ketentuan untuk kita turut memuliakan perjamuan Tuhan pagi ini. Yang pertama, kami mengundang saudara-saudara yang sudah sidi untuk
mengambil bagian turut dalam perjamuan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara yang berasal dari gereja Pentakosta, Katolik, Baptis, dan lain-lain yang sudah pernah mengikuti perjamuan Tuhan, kami mengundang untuk turut memuliakan perjamuan Tuhan. Dan yang ketiga, kepada saudara-saudara yang penuh kerinduan dan bersedia mengikuti perjamuan Tuhan pada saat ini, kami mengundang juga untuk mengikuti perjamuan. Untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang siap untuk mengikuti perjamuan Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Saya mengundang untuk Ibu Majelis untuk membuka. Saya mengundang untuk Ibu Ade dan Saudari Peti untuk mewakili dari jemaat mengikuti mengambil perjamuan. Oleh kuasa dan pengorbanannya, membuat kita dapat berada dalam kemenangan dan damai sejahtera Yesus Kristus. Maka dengan sukacita kita turut mengambil bagian dalam tanda keselamatan bagi segenap manusia. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk. Saudara yang dalam Tuhan, dalam firman-Nya 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 20. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Roti ini dan minum memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Pengarahan hati. Janganlah kita melekat ke roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah di dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Penjelasan singkat tentang cara makan dan minum anggur. Jika roti yang diedarkan sudah diambil, peganglah dengan tangan kanan dan angkatlah tinggi. Kita akan makan sama-sama setelah dikatakan, "Makanlah." Demikian ketika kita menerima anggur, pegang tangan kanan
dan angkatlah, diminum bersama, sudah dikatakan, minumlah. Marilah, karena segala sesuatu sudah tersedia, kita akan masuk dalam undangan perjamuan Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mau terus mengingat perbuatan Tuhan bagi umat-Mu. Kasih-Mu dan pengorbanan-Mu yang telah melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Dan kami mau menghargai serta meninggikan Engkau dalam hidup kami dengan makan dan minum sehidangan dengan Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Ambillah.
bersama-sama bahwa makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita. Anggur yang ditumpahkan ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah. Ambillah. Taruh anggur di tangan kanan, angkat tinggi. Dalam nama Yesus, minumlah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa kita. Dengarlah firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 53 ayat 3-5. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Baiklah, mari kita bersama-sama akan mengangkat pujian. Semari Bapak Ibu membawa sloki dan persembahan ke depan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau
kasih Bapa, kami bersama-sama mengucap syukur kepadamu karena kami boleh sehidangan dengan Engkau masuk dalam undangan perjamuan Tuhan. Terpujilah Kristus yang karena kasih-Nya telah melayakkan kami menerima keselamatan dan pengorbanannya di kayu salib. Biarlah seumur hidup kami hidup sebagai orang-orang yang mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan saat ini Tuhan, kembali kami sehati bersama-sama membawa pokok-pokok doa kami di hadapan-Mu. Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa pada saat ini. Kami bersyukur kalau kami boleh menjadi bagian dari negeri ini Tuhan. Biarlah kami terus memohon belas kasihan Tuhan dan kasih karunia Tuhan atas negeri ini. Secara khusus untuk para pemimpin-pemimpin bangsa ini, biarlah Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, sehingga Roh Kudus sendiri yang akan mengarahkan para pemimpin bangsa kami, secara khusus Bapak Presiden Joko Widodo, untuk dipimpin dalam setiap keputusan demi keputusan yang akan diambil untuk kepentingan rakyat Indonesia. Perlindungan-Mu sempurna ya Tuhan, bahkan Tuhan memberkati keluarganya. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, situasi dan kondisi negeri ini butuh pemulihan dalam berbagai aspek, bahkan aspek ekonomi ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, mari pulihkan perekonomian negeri ini. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk beberapa tempat yang pada saat ini mengalami bencana alam. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami sehati berdoa Tuhan, kalau kemarin pada tanggal 1 Oktober kami mendapat berita terjadi gempa di daerah Tarutung dan Balige, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau sendiri yang beracara. Biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan iman, keteguhan untuk saudara-saudara kami yang ada di sana. Biarlah mereka melihat mukjizat Tuhan, bahkan karya Tuhan yang besar dalam segala situasi dan kondisi. Perlindungan Tuhan sempurna. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan saudara-saudara kami yang ada di Balige dan Taruto, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, menyerahkan gereja-gereja Tuhan yang pada hari ini sedang bersama-sama beribadah, baik yang sudah onsite maupun yang masih hybrid. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya anugerah kasih karunia Tuhan melawat setiap umat Tuhan, dan hari ini banyak terjadi kelahiran baru. Karena Injil diberitakan, banyak orang percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Seluruh pergumulan yang ada di tengah-tengah jemaat Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kasih karunia-Mu memampukan kami untuk kami terus berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Demikian juga keberadaan gereja ini Tuhan. Biarlah kami tetap hidup takut akan Tuhan. Biarlah rencana Tuhan yang jadi atas gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan, untuk seluruh umat-Mu, jemaat Tuhan yang ada di gereja persekutuan ini Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Seluruh pergumulan, baik itu pergumulan ekonomi, pergumulan pekerjaan, pergumulan keluarga, bahkan pergumulan yang lain-lain, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau yang menopang setiap jemaat Tuhan. Kiranya dimanapun mereka berada, yang hari ini tidak bersama-sama dengan kami, Tuhan juga memberikan penghiburan dan kekuatan. Segala pergumulan mereka, Tuhanlah yang menjadi jawaban, dan Tuhan yang memberikan mereka damai sejahtera dan kemampuan untuk menanggung semuanya. Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan keberadaan kesehatan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Denny Nainggolan
Ibu Rosani Harman, Ibu Ana Manongko Angkau, Bapak Haryadi Sukmawan, Bapak Penatua Nathan Hutauruk, Ibu Pendeta Arlen Angkau, Bapak Pendeta Hans Tuanakota, Ibu Po Giok Hua, Bapak Penatua AF Bernat. Kami serahkan semua saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan yang dalam masa pemulihan dan juga terus saat ini sedang dalam terapi-terapi yang dilakukan. Demikian juga kami teringat akan saudari kami Olivia Lalamentik yang masih akan terus melakukan pemeriksaan lanjutan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau turut campur tangan dalam setiap proses kesembuhan dari saudara-saudara kami ini. Tangan-Mu yang berlobang paku menyembuhkan mereka, karena bilur-bilur Yesus membawa kesembuhan sempurna. Terima kasih Bapa. Kalaupun ada di antara saudara-saudara kami yang kami belum sebutkan namanya dan sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan mari lawat mereka saat ini di tempat mereka masing-masing. Tuhan, kami serahkan juga pada saat ini, kami menyerahkan akan gereja-gereja Tuhan, bahkan gereja-Mu di tempat ini. Pakai Tuhan untuk kami keluar menjangkau jiwa-jiwa, untuk kami melihat bahwa banyak orang membutuhkan keselamatan yang daripada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh gereja-gereja Tuhan dan kami yang ada di tempat ini. Pakai kami Tuhan, untuk kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk kami melebarkan Injil Kerajaan Allah. Kami berdoa Tuhan, secara khusus untuk Sinode GKOI. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sinode yang baru di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bapak Pendeta Ronald Manalu, kami serahkan beliau ke dalam tangan Tuhan, beserta dengan seluruh pengurus jajaran MPS yang ada, bahkan seluruh departemen yang ada. Tuhan, berikan kami hati yang mengasihi Tuhan dan mau melakukan pekerjaan ini sesuai dengan kehendak-Mu, supaya melalui sinode ini rencana dan tujuan Tuhan di dalam GKOI ini boleh digenapi. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur kalau sudah terbentuk kepengurusan yang baru dalam periode 2022 sampai dengan 2027 yang akan datang. Bapa, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan, dan kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Oleh karena itu kami minta kesehatian. Satukanlah hati kami Tuhan, dengan segala latar belakang yang berbeda, tetapi kami disatukan di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami mau bergandengan tangan untuk menyatakan rencana Tuhan digenapi melalui gereja ini. Berikan kami semangat dan gairah. Berikan kami optimis untuk kami melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Biar nama-Mu dipermuliakan. Demikian juga Tuhan, untuk seluruh pengurus komisi yang ada, kami boleh bergandengan tangan bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami tetap menyerahkan saudara-saudara kami yang pada hari ini sedang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa untuk Bapak Penatua Alex Sangeroki berulang tahun pada tanggal 30 September. Demikian juga untuk anak Natania Kalista Haulusi yang berulang tahun pada tanggal 1 Oktober. Kami serahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkatilah mereka. Masa depan yang penuh harapan Tuhan siapkan buat setiap orang yang tekun dan hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang Tuhan sudah karuniakan dengan usia emas. Tuhan kiranya memberkati mereka dengan sukacita, kekuatan dan kesehatan melimpah. Dan Tuhan pakai di masa-masa usia emas mereka ini Tuhan, untuk mereka tetap melayani Tuhan dengan segala potensi yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Mereka adalah generasi masa depan
yang nantinya akan menerima tongkat estafet dari generasi yang sekarang ini. Tuhan, dalam setiap generasi Tuhan memiliki warna. Oleh karena itu, berikan roh takut akan Tuhan mewarnai kehidupan mereka dan menjadi dasar yang kokoh buat iman mereka. Sehingga ketika tepat pada waktunya mereka ditempatkan pada tempat-tempat yang tepat, baik untuk bangsa dan negara maupun untuk pekerjaan Tuhan, mereka menjadi lilin yang bercahaya, menggarami dan menerangi dimanapun mereka berada. Perlindungan-Mu sempurna atas mereka dimanapun mereka berada. Bahkan kebutuhan-kebutuhan mereka Tuhan cukupkan. Pakai mereka menjadi anak-anak yang cerdas untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk lingkungan tempat tinggal kami masing-masing. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan lingkungan gereja di mana gereja-Mu berdiri di tempat ini. Tetangga kanan, kiri, muka, belakang. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah melalui gereja Tuhan ini kami boleh mengimpartasikan damai sejahtera Allah di sekitar lingkungan kami yang ada. Dan kami melihat, boleh kami melihat tempat ini dalam naungan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa kami ini jauh dari sempurna. Bahkan banyak sekali pergumulan-pergumulan yang ada di dalam setiap kami, jemaat Tuhan di tempat ini. Bahkan yang tidak terkatakan pun. Tetapi Tuhan, Engkau Allah yang mengenal setiap gereja-gereja Tuhan. Bahkan setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Biarkan doa kami yang kurang sempurna ini Tuhan, kami mau satukan di dalam doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak-Bapak sekalian, kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan sambil mengingat akan firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 yang mengatakan, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Sambil kita memberikan persembahan, kita mulai dari barisan sebelah kiri saya, berikut sampai sebelah kanan, sambil kita memuji dari pujian Kasih-Mu mempesona. Tuhan
undang berdiri dan kita berdoa untuk persembahan kita ini. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam surga, kami menaikkan pensyukur kami dan berterima kasih karena kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah dan jadikanlah semua ini sebagai saluran berkat dalam pelayanan gerejamu, demi kebesaran kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami dalam ucap syukur. Amin. Mari silakan duduk kembali. Selanjutnya kita mengundang anak-anak sekolah minggu yang akan berikan kesaksiannya. Terima kasih anak sekolah minggu menyampaikan kesaksiannya. Selanjutnya kita akan saya bacakan Taman Warta 2 Oktober 2022. Yang pertama kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Riana Mananjewi yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan melayani kita dalam sakramen Jaban Kudus ini. Kemudian ibadah PW dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2022 dimulai jam 10 bertempat di gereja. Sudah memberitahu bahwa sakramen baptisan dapat dilakukan pada setiap awal bulan.
Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, mohon mengambil form pendaftaran dan melengkapi administrasinya karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Bikinlah warta jemaat untuk pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan menutup ibadah ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dari pujian Ku Berbahagia. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahteranya
dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk dan saat teduh. Bisa ikut dalam undangan perjamuan Tuhan, dan saya ingin menambahkan warta untuk Bapak Ibu jemaat, kalau ada yang sakit dan memang tidak bisa ke gereja, membutuhkan pelayanan perjamuan kudus, silakan memberitahukan kepada gereja. Nanti saya akan melayani ke rumah. Itu nanti bisa diinformasikan. Oleh karena itu tambahan warta untuk hari ini. Dan saya mengucapkan selamat beraktivitas di minggu yang baru. Tetap semangat, tetap taat dan rela melakukan yang terbaik untuk nama Tuhan dimuliakan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.